channel menguak mitos, fakta, dan sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Kang Odoy Channel menguak mitos, fakta, dan sejarah. Sahabat Odoy, pada perjalanan kali ini Kang Odoy sedang berada di Kecamatan Japara, Kabupaten Kuningan. Tepatnya inilah Desa Japara. Ya, sahabat Odoy, mudah-mudahan di kesempatan jumpa kali ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilimpahkan rezeki yang barokah, amin ya rabbal alamin. Sahabat, untuk perjumpaan kali ini Kang Odoy akan menguak sejarah asal mula Desa Japara. Inilah ceritanya, jangan kemana-mana, tetap setia bersama Kang Odoy Channel menguak mitos, fakta, dan sejarah. Sahabat, menguak sejarah asal-usul Desa Japara Kuningan, di samping kisah tragis yang menarik untuk kita simak, kita lihat ke depan ini pemandangan alam pegunungan di Kuningan yang begitu indah. Ketika Kang Odoy menyambangi Desa Japara, dilalui jalan-jalan yang sudah mulus, juga tanaman atau sawah yang sudah mulai menghijau, gerimis sudah mulai turun, terasa dingin. Inilah khasnya alam Desa Japara di Kecamatan Japara, Kabupaten Kuningan. Sejarah asal-usul Desa Japara Kuningan berawal dari sebuah tragedi pemenggalan santri asal Japara, Jawa Tengah. Kisahnya bagaimana, sahabat? Oke, kita jangan kemana-mana, tetap setia dan jangan di skip biar kita tidak ketinggalan informasi dan tidak gagal paham. Inilah asal usul Desa Japara, Kecamatan Japara, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Asal usul Desa Japara, Kabupaten Kuningan ini tidak lepas dari tragedi kelam yang pernah terjadi di abad ke-17. Tragedi pemenggalan kepala seorang santri asal Jepara menjadi asal-usul Desa Japara terbentuk. Asal-usul Desa Japara, Kecamatan Japara, Kabupaten Kuningan ini menjadi sejarah yang diceritakan secara turun-menurun kepada anak cucu hingga kini. Desa Japara yang bersebelahan dengan Desa Singkup ini awalnya dahulu bernama Desa Pendei Rawei. Nama Pendei Rawei diambil dari bahasa Sunda. Pendei memiliki arti pohon petai yang tidak berbuah dan rawei artinya rindang. Menurut orang Desa Japara, Pendei Rawei yaitu tangkal petai lalakina, petei lalakina atau petai lalaki, karena tidak berbuah jadi dinamakan petai laki-laki. Nah, pada zaman dahulu pernah terjadi tragedi yang menjadi asal-usul Desa Japara. Sekitar abad ke-17, Desa Pendei Rawei dan desa lainnya yang ada di Kecamatan Jalaksana masih berbeda atau masih berada di bawah kekuasaan Kesultanan Cirebon. Sudah menjadi kewajiban pada masa itu setiap kuwu atau kepala desa melaksanakan tugur atau piket, ya, yaitu di Keraton Kesepuhan Cirebon. Tugur yang menjadi kewajiban setiap kuwu pada waktu itu berlangsung selama 3 bulan setiap tahun. Demikian pula kuwu Desa
Pendei Rawei mendapatkan giliran tugur di Keraton Kesepuhan Cirebon pada waktu itu. Namun, menjelang keberangkatan sang Kuwu, datanglah seorang pria pengembara yang berasal dari Jepara, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Pria yang diketahui seorang santri tersebut mampir ke desa Pendei Rawei dengan maksud bermalam. Santri yang tidak diketahui namanya itu tidak bisa melanjutkan perjalanan karena hari sudah terlalu malam usai belajar mengaji dari daerah Ciamis. Karena orang asing, keputusan bisa bermalam atau tidak di desa Pendei Rawei harus melalui musyawarah dengan tokoh masyarakat. Dan dari hasil musyawarah diperoleh keputusan santri bisa bermalam di desa Pendei Rawei. Hasil musyawarah juga memutuskan rumah Kuwu sebagai tempat bermalam sang santri. Keputusan tersebut berlandaskan asas mufakat dan manfaat karena rumah Kuwu bisa jadi ada yang jaga selama tugas tugur sang Kuwu. 3 bulan berselang, Kuwu Pendei Rawei kembali ke desanya usai melaksanakan tugur. Namun, Kuwu Pendei Rawei terkejut ketika sampai di rumah melihat perubahan istrinya yang ternyata sudah berbadan 2. Pada saat mau berangkat tugas, Kuwu Pendei Rawei tidak menyadari kalau istrinya sebenarnya sedang hamil. Karena tidak mengetahui istrinya sedang hamil saat ditinggal tugas, Kuwu menuduh santri tersebut telah berbuat tidak senonoh. Tuduhan tidak bisa diterima oleh santri karena faktanya tidak berbuat seperti apa yang dituduhkan. Untuk membuktikan kebenaran, santri tersebut rela dieksekusi dengan cara dipenggal lehernya di hadapan warga. Jika darah yang keluar merah berarti saya salah, tetapi jika darah yang keluar putih berarti saya tidak berbuat apa yang dituduhkan. Disaksikan tokoh masyarakat dan warga desa Pendei Rawei, proses eksekusi terhadap santri dilakukan oleh Algojo. Dalam eksekusi, darah yang keluar awalnya terlihat merah, namun lama-lama darah berubah menjadi putih. Dengan kekuasaan Allah, darah yang keluar ternyata putih. Sesuai ucapan santri, jika darah yang keluar putih, maka semua tuduhan adalah fitnah. Namun kebenaran yang sudah terbukti tidak bisa menyelamatkan nyawa santri tersebut. Karena merasa malu, Kuwu beserta keluarganya kabur ke daerah Kapetakan, Cirebon. Kuwu yang sudah terlanjur malu itu sebelum kabur mengancam kepada seluruh warga Pendei Rawei untuk tidak menguburkan jenazah santri itu. Ancamannya, jika ada yang melanggar maka nasibnya bakal sama seperti santri tersebut. Warga Pendei Rawei yang mendapat ancaman seperti itu tidak ada yang berani untuk menguburkan santri tersebut. Hingga akhirnya melalui musyawarah warga, penguburan santri ditawarkan ke tetangga dengan imbalan tanah. Sebagai bentuk penghormatan dan perasaan ikut bersalah, warga Pendei Rawei sepakat mengubah nama desa Pendei Rawei menjadi desa Japara. Nama Japara berasal dari kata Jepara yang merupakan asal kota santri tersebut, yakni Jepara.
Oke, semoga bermanfaat sahabat Odoy. Jumpa kembali bersama Kang Odoy channel menguak mitos, fakta, dan sejarah. Silakan untuk saran dan kritiknya cantumkan saja di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.